Oke, selamat malam kepada Albert, dan di dalam video tutorial ini Bapak akan membantu caranya bagaimana menemukan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat presentasi, ya, itu file PPT, ya. Kalau mau buat file PPT itu kita menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint salah satunya, ya. Nah, Microsoft PowerPoint itu bisa dilihat di desktop seperti ini. Nah, yang kebetulan punya Bapak itu tidak kelihatan. Bapak tidak buat shortcutnya. Jadi terpaksa harus menggunakan tombol start, ya, melalui tombol start. Kalau di Windows 7 tombol startnya ada di bawah sebelah kiri. Nah, sama juga di Windows 10 seperti yang komputer Bapak ini Windows 10. Kalau kamu masih Windows 7, tombol startnya itu bentuknya bulat. Tapi kalau sudah Windows 10 di laptop kamu, tombol startnya itu seperti ini. Nah, atau bahkan kamu bisa ketik di sini, kalau sudah di Windows 10 ya, di kotak ini bisa kamu klik, lalu kamu bisa ketik Microsoft, ya, seperti ini, PowerPoint. Nah, ini Microsoft PowerPoint yang 2010, lambangnya seperti ini. Nah, Microsoft PowerPoint 2010 lambangnya seperti ini, ya. Jadi diklik kalau mau pakai yang 2010. Kalau yang di laptop Albert adalah yang 2010, bisa dipakai 2010. Ini yang tampilannya kalau 2010 seperti ini. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini dulu, dan dia langsung masuk ke lembar kerjanya, ya. Nah, untuk yang uh, versi yang lain, nah biasanya kalau di komputer Bapak ada dua versi, yaitu yang 2010 tampilannya seperti ini, dan uh, ikonnya, lambangnya itu seperti ini. Ya, ini yang 2010. Nah, ada lagi yang 2019. Nah, yang 2019 kamu bisa klik ikon start di sini. Lalu dari ikon start kamu bisa gunakan scroll bar ini, di scroll ke bawah sampai kelompok P. Nah, ini kelompok N, ini kelompok M, masih ini kelompok O. Nah, sampai kelompok P di sini, ya. Nah, kalau sudah sampai kelompok P, kamu cari saja PowerPoint. Nah, ini. Nah, ikon aplikasi Microsoft PowerPoint yang 2019 adalah seperti ini. Ini yang versi 2019, dan yang ini adalah versi 2010. Ya. Yang ini 2010, yang ini adalah 2019. Ya. Jadi dan tampilannya agak berbeda. Kita klik, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini lihat PowerPoint Office 2019. Jadi ini Microsoft PowerPoint versi 2019. Nah, tampilannya seperti ini, ya, kalau yang 2019. Jadi kalau sudah seperti ini, kamu klik blank presentation. Jadi setelah itu ditampilkan sama seperti yang di 2010 tadi, ya, langsung ditampilkan. Ini boleh diklik, kalau muncul seperti ini boleh diklik. Nah, tampilannya sama pada dasar, ya, cuman ada beda-beda sedikit saja, ya, beda ikonnya. Ini yang 2019, ini yang 2010. Nah, ini tampilan yang 2010 seperti ini yang tampilan 2019 seperti ini, ya. Nah, kalau kamu sudah misalnya uh, mencari gambar, ya, sudah dapat misalnya gambar, misalnya Bapak tolong carikan deh, ya, Bapak oke gambar misalnya baju adat misalnya. Bentar. Oke, Bapak masuk ke Google. Cara carinya, kalau sudah masuk ke Google, ya, di address barnya sudah masuk Google, misalnya kamu mau cari baju adat Palembang.
atau baju adat Jawa Barat misalnya. Boleh ya. Oke, nah ini ada gambarnya. Kalau sudah sampai seperti ini ditutup saja. Kalau sudah keluar seperti ini, kamu pilih images atau bahasa Indonesia gambar. Nah, sudah dapat seperti ini. Misalnya pilih saja salah satu. Nah, misalnya baju adat pengantin. Ya, kamu bisa langsung klik kanan pada gambar, arahkan mouse-nya ke gambar yang akan kamu ambil. Nah, klik kanan pada mouse, nanti muncul menu seperti ini. Lalu pilih Save Image As. Jadi klik kanan pada gambar. Ya, misalnya kamu mau ambil gambar ini deh. Nah, kamu mau ambil gambar ini, kamu arahkan mouse ke gambar ini, lalu klik kanan pada gambar, klik kanan mouse pada gambar, pilih Save Image As. Nah, nanti kamu disuruh tentukan, ya, disuruh tentukan misalnya tempat penyimpanannya di mana. Nah, misalnya Bapak mau simpan deh di D, ya, punya kamu mungkin data D. Nah, Bapak simpan di D misalnya, atau Bapak ya. Nah, atau Bapak simpan ya di D, bolehlah ya. Nah, di D ini Bapak mau buat folder supaya nanti teratur ya, gambarnya itu terkelompok, tidak tercecer kemana-mana. Nah, Bapak buat folder. Misalnya baju ya, baju adat. Jadi kamu klik dulu ikon new folder, lalu nanti dia muncul seperti ini, kamu langsung ketik saja baju adat, lalu tekan enter sekali, tekan lagi enter 2 kali ya. Jadi tekan enternya 2 kali. Di sini kamu beri nama file name-nya misalnya Jawa Barat. Oke, setelah itu file name sudah di folder yang namanya baju adat di D ya, di data D. Bapak klik save. Nah, sudah dapat satu gambar, misalnya Bapak cari lagi gambar yang lain, misalnya adat Jawa Tengah. Adat Jawa Tengah. Nah, ini misalnya apa misalnya yang mana? Misalnya yang ini deh. Ya, sama seperti tadi. Klik kanan pada mouse, lalu save image as. Nah, seperti tadi. Nah, baju adat ya lah. Tetap di folder baju adat. Kalau kamu bingung, kamu klik saja di data D ya, tempat menyimpannya, lalu cari di baju adat folder yang namanya baju adat. Klik 2 kali, lalu klik di file name, beri nama Jawa Tengah. Oke. Lalu kalau sudah beri nama, boleh klik save atau tekan tombol di keyboard enter. Nah, sudah 2. Misalnya cari lagi satu. Nah, Jawa Timur. Oke, baju adat Jawa Timur. Misalnya mana? Oke, kita pilih yang ini. Coba ya. Kita pilih ini, arahkan mouse ke gambar yang akan disimpan, klik kanan, pilih menu save image as. Nanti dia biasanya kalau sudah save sekali, dia akan arahkan langsung ke folder yang sudah kita buat tadi ya. Beri nama Jawa Timur. Lalu bisa tekan enter atau klik tombol save. Nah, sudah 3 contohnya ya. Oke. Nah, misalnya kita pakai yang 2019 dulu. Kita mau masukkan gambar misalnya. Kita masukkan gambar, misalnya di sini kita beri ya, klik to add title. Nah, ini title, ini judul. Jadi misalnya baju, ketik saja ada. Nah, jadi nanti ntar kita kembali lagi tadi. Oke, nah kalau kamu mau tulis, beri nama, beri judul, boleh di sini. Nah, diklik di kotak sini, nanti ada kursor yang kedap-kedip, kamu ketik saja. Misalnya baju adat. Nah, lalu kamu bisa kecilkan kotaknya ya, dengan cara kamu arahkan mouse ke sini ya, nanti mouse-nya berubah menjadi tanda panah 2 arah menghadap ke atas dan ke bawah, diklik pada mouse, tahan,
geser agak ke bawah. Nah, setelah itu ini bisa dibesarkan, lebarkan, tidak apa. Ini juga ya, arahkan mouse ke lingkaran yang di sebelah kanan, klik pada mouse, tahan, geser ke kanan, lalu kita pindahkan tulisan ini ke atas, misalnya klik. Nah, sampai mouse-nya berubah menjadi tanda panah 4 arah. Jadi kalau mau mengecilkan, melebarkan, itu mouse-nya arahkan ke lingkaran sampai mouse-nya berubah menjadi tanda panah 2 arah. Kalau mau memindahkan kotak ini, arahkan mouse-nya ke kotak, ke garis, ya, ke garis sampai mouse-nya berubah menjadi tanda panah 4 arah. Lalu klik pada mouse, tahan, geser ke atas. Nah, kamu lihat ada garis merah. Itu membantu kita, memberitahu kita bahwa ini kotak ini ada di tengah, ya, sesuai dengan ada di tengah. Boleh di sini. Lalu setelah itu boleh di sini misalnya kita klik juga, kita misalnya Jawa, kita tulis Jawa Barat. Oke, setelah itu kita kecilkan kotaknya seperti tadi, klik, geser ke sini. Oke, lalu geserkan ke sini samping, lebarkan, ke sini juga lebarkan, ya. Lalu arahkan mouse-nya ke atas, kotaknya geser ke atas sedikit, ya, menjadi subjudul. Oke. Nah, sekarang kita mau hias tulisannya, misalnya. Hias tulisannya di blok tulisannya. Boleh kamu klik di sini 2 kali langsung cepet-cepet. Nah, di sini 2 kali sampai terblok semua, atau kamu bisa klik dari sini, tahan pada mouse, lalu geser ke kanan. Nah, kita misalnya mau ubah jenis hurufnya, klik di sini, ya. Jenis huruf ada di ikon menu yang namanya font. Misalnya kita mau ubah di sini, ya, menjadi apa nih? Coba cari yang bagus sedikit. Karena ini, oh jangan, kurang bagus. Nah, kurang bagus, ini aja, ya. Nah, lalu kita mau boldkan, tebalkan ikon bold, lalu kita mau miringkan, boleh. Lalu tulisannya kita mau beri warna di sini. Nah, oke, warna merah. Lalu baju adat juga kita ubah jenis hurufnya, tapi di sorot dulu, di blok dulu. Lalu misalnya kita cari deh yang lain, misalnya Algerian. Nah, baju adat. Nah, jadi klik di sini cari yang Algerian. Lalu tulisannya sudah cukup besar, lalu kita bisa boldkan. Oh, kurang bagus kalau di bold, jangan. Bisa dimiringkan, coba. Kurang bagus juga, jadi tidak usah dimiringkan. Begitu apa adanya saja. Lalu kita misalnya warnanya warna ini deh. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kamu bisa ubah sendiri jenis hurufnya, apakah mau di bold atau mau dibuat tulisannya menjadi miring ke kanan, dan warna hurufnya, dan juga ukuran hurufnya. Nah, yang Jawa Barat ini kita besarkan sedikit jadi 32. Oke, biar agak terbaca. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masukkan gambarnya. Cara masukkan gambarnya adalah kita ini. Cara masukkan gambarnya adalah kamu klik tab insert. Nah, lalu setelah klik tab insert, klik picture, ikon menu picture, lalu cari di this device. Nah, this device. Oke. Nah, dia nanti muncul kotak seperti ini. Kamu cari di mana kamu simpan tadi. Tadi kita simpan di data di backup D, ya. Intinya di drive D. Nah, oke, setelah itu di folder yang namanya baju adat. Klik 2 kali. Nah, pilih Jawa Barat tadi. Nah, inilah gunanya kita memberi nama Jawa Barat tadi. Ya. Klik sekali bisa, lalu klik insert, atau kalau mau cepat langsung klik 2 kali pada gambarnya. Nanti dia muncul seperti ini. Nah, bisa kamu besarkan. Ya. Bisa kamu besarkan. Oke, misalnya kamu letakkan di sini. Nah, letakkan sedikit lagi bisa. Nah, kita besarkan sedikit lagi.
Ini sudah di tengah, lihat ada garis merahnya terputus-putus, ini berarti gambarnya sudah tepat di tengah. Oke, sekarang kita beri warna latarnya, yang warna putih ini kita beri warna. Kamu bisa klik klik kanan pada mouse ya di tempat yang kosong, lalu format background ya. Jadi klik kanan pada mouse di tempat yang kosong ya, lalu pilih format background. Oke, setelah itu kita mau isi warna. Nah, solid color atau gradient. Nah, coba gradient kurang bagus. Solid color kita pilih warnanya, misalnya pilih warna color ya, di kotak color misalnya kita beri warna merah atau warna yang agak lembut sedikit, misalnya warna. Nah, sudah selesai. Oke, nah lalu yang kedua, misalnya kita mau yang cepat, klik kanan pada mouse ya di slide-nya. Ini bagian slide, ini bagian lembar kerjanya. Klik kanan pada slide, lalu duplicate slide ya. Nah, setelah itu sekarang slide kita ada dua, kita tinggal ubah saja ini. Misalnya kita sekarang mau masukkan yang Jawa Tengah, jadi kamu blok saja, klik pada sekitar sini tulisan Jawa Barat ya, lalu kamu blok yang baratnya, kamu tulis menjadi tengah, misalnya huruf besar semua ya, tengah. Oke, nah gambarnya juga diubah, kamu klik dulu gambarnya, jadi tidak usah lagi insert picture, tidak usah, langsung klik saja gambarnya ya. Dan kalau sudah terpilih gambarnya, yaitu ada lingkaran-lingkaran di sekitarnya, kamu setelah dipilih gambarnya, klik kanan pada gambar, lalu ada pilih menu change picture ya, from a file. Setelah arahkan mouse ke menu change picture, klik menu from a file. Nah, nanti langsung dibawa ke tempat folder tempat kita menyimpan gambar ya. Misalnya kita mau masukkan Jawa Tengah sekarang, klik saja Jawa Tengah, insert. Nah, nanti disesuaikan lagi, ini diagak besarkan misalnya ya, besarkan, kita turunkan sedikit. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita buat lagi yang ketiga, klik kanan pada slide ya, klik kanan pada slide, lalu pilih duplicate slide. Nah, ini adalah kita mau masukkan Jawa Timur. Nah, arahkan mouse di sekitar tulisan Jawa Tengah ini, klik, lalu kamu blok tulisan tengah ya, kamu blok tulisan tengah. Setelah blok, langsung tulis saja timur, langsung ketik kata timur. Nah, setelah itu kamu klik gambarnya seperti tadi. Setelah klik gambarnya, kamu klik kanan pada mouse di gambar, klik kanan pada mouse di gambar, arahkan mouse ke menu change picture, lalu pilih menu from a file. Nah, pilih yang sekarang Jawa Timur, insert. Nah, lakukan yang namanya penyesuaian. Kalau perlu dilebarkan, dilebarkan. Kalau tidak perlu, tidak apa-apa. Ya, tidak semua gambar harus dilebarkan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mau membuat, kita lihat hasilnya ya, hasil dari yang kita sudah buat dalam bentuk slideshow ya. Bisa kamu tekan tombol F5 pada keyboard, nanti hasilnya seperti ini. Nah, lalu diklik. Kalau mau ke slide selanjutnya, diklik lagi. Nah, kalau sudah mau ke slide selanjutnya, nah kalau kamu klik lalu tampil seperti ini, berarti slide-nya sudah habis ya. Ini tulisan end of slideshow, berarti selesai slideshow. Kamu klik sekali lagi, dia akan kembali ke lembar kerja PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Nah, ini belum kita kasih transisi. Coba kita kasih transisi ya, transisi dari slide 1 ke slide 2, dari slide 2 ke slide 3. Kita beri transisi ya. Nah, kita klik dulu slide yang pertama, lalu di atas ini ada tab yang namanya transition. Klik tab transition. Nah, di sini ada banyak jenis transisinya. Jadi nanti ada animasi,
waktu mau masuk dari slide pertama ke slide kedua, dari slide kedua slide ketiga itu ada efek-efeknya, ada animasinya. Nah, animasi yang dibuat untuk pindah dari slide 1 ke 2, slide 2 ke 3 dan selanjutnya itu namanya transition. Nah, Bapak klik saja ikon menu ini, garis tanda panah menghadap ke bawah, ada garis di atasnya. Nah, silakan pilih. Bisa ada, misalnya kita pilih apa ya, yang biasanya bagus tuh honeycomb. Ya, Bapak pilih honeycomb. Nah, apa ini? Oh, berarti nanti dia dari waktu kamu mulai ya, mulai slideshow ini, ya, kamu tekan tombol F5 pada keyboard, nanti dia mulainya seperti ini. Oke, nah ini sudah ada animasinya. Oke, sekarang kita beri transition untuk Jawa Tengah. Klik lagi tombol more, yaitu tanda panah menghadap ke bawah tapi yang ada garis di atasnya. Silakan pilih misalnya random box. Kurang bagus. Coba shape. Kurang bagus juga. Misalnya crush, coba. Kita belum coba. Oh, jangan, jelek. Ini coba com. Boleh ya. Lalu yang ketiga juga diklik slide ketiga, lalu kita beri transition, misalnya apa ya, tadi honeycomb, coba ripple. Ya. Jadi tiga-tiganya sudah ada transition. Slide 1 ada transition, slide 2 ada transition, slide 3 ada transition. Coba kita jalankan. F5, tekan F5 kalau mau masuk ke slideshow. Seperti ini dia. Ini. Lalu kalau kamu tekan tombol misalnya enter atau klik pada mouse sekali, dia akan masuk ke slide kedua, tapi dia sudah ada transition, sudah ada animasinya. Lalu masuk ke slide ketiga, ada animasinya juga. Nah, sudah selesai. Oke, klik saya lagi. Nah, itulah cara memasukkan gambar di PowerPoint sehingga menjadi file PPT atau file presentasi. Nah, yang di 2010 pada dasarnya sama juga ya. Kamu buat dulu ininya, misalnya baju adat ya. Lalu kamu kecilkan, bisa ya, bisa dikecilkan, lalu diangkat ke atas ya, seperti ini, diklik tahan pada mouse, lalu lebarkan ke kanan, ini juga dilebarkan ke kanan, ya ke kanan. Ini bisa enggak di atas sedikit, kurang, sepertinya harus dikecilkan. Nah, ya kita kecilkan. Nah, setelah itu misalnya sini Jawa, sama seperti tadi, Jawa Barat. Nah, kita lebarkan di sini, kita juga lebarkan di sini, lalu kecilkan, lalu angkat ke atas sedikit. Nah, ini yang sederhana saja. Oke, setelah itu tulisannya kita ubah ya di sini, ikon font. Nah, misalnya seperti tadi. Lalu di Jawa Barat juga kita blok semuanya. Lalu tadi pakai Besker fill. Nah, Besker fill. Oke, selesai. Lalu tulisannya Bapak mau ubah. Ini yang di 2010 ya. Itu lalu Bapak bold. Lalu Bapak ini. Nah, untuk yang judul utamanya baju adat tidak perlu. Bapak hanya perlu ubah warnanya saja seperti tadi. Oke, sama seperti tadi. Kalau mau masukkan gambar, klik insert, lalu klik picture. Ya, sama seperti tadi. Tadi apa? Klik insert, klik picture. Tapi bedanya kalau yang di 2019 itu dari this device. Ya, tapi kalau di 2010 kamu klik insert, klik picture, nanti langsung dia bawa ke tempat dia tanya mau ambil gambarnya di mana ya, tempat kita menyimpan tadi di D, lalu di folder yang bernama baju adat Jawa Barat.
ya sedikit-sedikit beda. Nah, tinggal kamu besarkan saja gambarnya. Oke, gambarnya kamu besarkan saja. Oke, ya, lalu gambar latar belakangnya kita kasih klik kanan, lalu misalnya format background, ya. Jadi klik kanan pada tempat kosong, klik kanan mouse pada tempat kosong, pilih format background, lalu colornya pilih saja. Misalnya kita mau kali ini warna biru deh, coba. Oke, kita jangan ini, kita sedikit. Oke, lalu apply to all, boleh, atau langsung close, ya, close saja. Nah, setelah itu kita beri transisi seperti tadi, ya, atau kita buat dulu saja hanya duplicate slide. Nah, tinggal ubah saja, klik pada tulisan barat, lalu di blok tulisan baratnya langsung tengah. Nah, setelah itu klik pada gambar, kita klik kanan pada gambar juga boleh langsung, nanti sama seperti tadi, change picture. Nah, karena dia Jawa Barat, kamu klik file yang namanya Jawa Tengah, ya, kamu klik file yang namanya Jawa Tengah, boleh klik 2 kali, lalu kamu atur-atur sedikit, mau dilebarkan, mau dibesarkan, itu terserah, ya. Nah, setelah itu kita coba kasih yang namanya transisi seperti tadi, ya. Klik pada slide 1, klik tab transition, sama seperti tadi, klik tombol more, yaitu tanda panah yang menghadap bawah tapi ada garis di atasnya. Nah, di sini misalnya honeycomb, lalu yang kedua, slide kedua kita beri transisi juga, misalnya coba reveal, bagus nggak? Iya, bagus, sepertinya bagus. Nah, misalnya begitu, jadi bisa dipilih, bisa dicoba-coba, ya, transisinya. Nah, setelah itu selesai, kita save file, save as, ya, jadi file save as. Oke, nah, bisa pakai langsung, kamu tentukan tempat penyimpanannya di mana, lalu kamu ketik nama filenya sesuai dengan yang disuruh oleh guru kamu. Nah, ini yang di 2010. Kalau yang di 2019, kamu klik tab file tetap, lalu save as tetap, lalu browse di mana kamu mau simpan, atau mau di this PC, boleh. Nah, this PC itu berarti di komputer atau laptop kamu. Nah, kamu mau simpannya di mana? Apakah di dokumen? Kalau mau di dokumen, kamu boleh klik dokumen 2 kali. Nah, lalu kamu klik cari di mana mau simpannya, ya. Lalu beri nama, lalu klik save, sama, ya. Tampilannya saja yang berbeda. Oke, sampai di situ dulu untuk video tutorial tentang membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint, ya, atau file PPT, PPTX, ya, baik yang versi 2019 seperti ini atau versi 2010 yang seperti ini tampilan. Oke, silakan mencoba. Kalau ada kesulitan boleh tanya kepada Bapak. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.